Hai, Assalamualaikum. Kenalin, namaku Faradina Sabita Kurniawan dengan NIM 1919 1050 1035 dari PWK kelas A. Aku adalah salah satu mahasiswa dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Di video kali ini aku bakal jelasin tentang dua topik yang ada di PPT ini. Yang pertama adalah konsep dasar geologi lingkungan, yang kedua adalah geologi permukaan tanah. Dan seperti yang kita tahu, geologi lingkungan itu terdiri dari dua kata, yaitu geologi dan lingkungan. Geologi sendiri itu pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari semua tentang bumi, mulai dari strukturnya, sifat fisiknya, proses terbentuknya, dan lain-lain yang terjadi di dalam bumi ataupun di permukaan bumi. Sedangkan lingkungan itu adalah keadaan di tempat kita hidup atau ruang kita hidup. Jadi kesimpulannya, pengertian dari geologi lingkungan adalah interaksi yang terjadi antar makhluk hidup dengan lingkungan geologisnya. Lalu pengertian dari materi yang kedua nggak jauh beda sama yang materi pertama tadi, geologi permukaan tanah, yaitu proses geologi yang terjadi di atas permukaan tanah. Oke, langsung aja kita lanjut untuk bahas materi yang pertama, yaitu konsep dasar geologi lingkungan. Sebenarnya konsep dasar geologi lingkungan itu ada 7. Apa aja sih? Kita bahas konsep yang pertama. Konsep yang pertama itu bunyinya pada dasarnya bumi merupakan suatu sistem yang tertutup. Seperti yang kita tahu, sistem adalah satu kesatuan dari beberapa komponen yang saling bekerja. Sedangkan di bumi ada 4 komponen yang bekerja, yaitu ada di sini ada 4: atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Atmosfer adalah seluruh gas yang mengelilingi bumi yang terdiri dari uap air, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nitrogen, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada hidrosfer. Hidro, air, yaitu semua air yang ada di bumi, mulai dari air tanah, air hujan, es, salju, air di laut, air danau, kecuali uap air, karena uap air itu masuk di dalam lingkupnya atmosfer. Sedangkan yang ketiga biosfer, makhluk hidup, ya pasti artinya organisme yang ada di bumi. Yang ketiga adalah geosfer. Geosfer ya bumi yang padat. Konsep yang kedua, bumi merupakan satu-satunya tempat kehidupan manusia, tetapi sumber daya alamnya terbatas. Wah, menarik nih, ada dua hal yang bertolak belakang, yaitu tempat yang sesuai, tapi sumber daya alamnya terbatas. Kenapa bisa gitu? Kenapa disebut tempat yang sesuai? Karena bumi itu memfasilitasi manusia dengan banyak hal yang memang dibutuhkan oleh manusia. Contohnya adalah udara dan gravitasi. Udara untuk manusia bernafas, sedangkan gravitasi untuk tetap mempertahankan manusia tetap berada pada posisinya. Selain itu, gravitasi juga berfungsi untuk menahan gas-gas yang memang dibutuhkan manusia untuk keluar dari bumi. Sedangkan kalau sumber daya yang terbatas itu, contohnya adalah barang tambang seperti emas, terus batu bara, minyak bumi, padahal kita membutuhkannya. Karena kita tahu itu terbatas, jadi kita harus efisien dan efektif untuk pengolahannya. Konsep dasar yang ketiga, bunyinya proses-proses fisik saat ini mengubah bentang alam dan telah tersusun secara periode geologi. Bagaimanapun, besar frekuensi proses tersebut menyebabkan perubahan baik secara alami maupun buatan. Maksudnya adalah bumi bersifat dinamis atau bukan statis, pasti terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi perubahan yang terjadi di masa lalu pasti akan mempengaruhi zaman sekarang, sedangkan perubahan yang terjadi sekarang pasti akan mempengaruhi masa depan. Contohnya di sini adalah peristiwa terpecahnya lempeng benua. Dari yang tadinya di bumi ini ada satu daratan luas, jadi terpisah menjadi beberapa bagian. Konsep dasar yang keempat berbunyi selalu terjadi proses alam yang membahayakan kehidupan manusia. Proses alam yang dimaksud itu ada macam-macam, mulai dari gempa bumi, terus di sini ada gunung meletus, di sini ada tsunami, ada banjir, mungkin juga kekeringan atau angin topan. Oleh karena itu, karena kita tahu di bumi akan terjadi seperti ini, sebagai manusia, kita harus bisa mengantisipasinya agar tidak terjadi korban jiwa dan harta kerugian yang begitu banyak. Konsep dasar yang kelima berbunyi perencanaan penggunaan lahan dan pengairan harus memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi dan estetika. Karena pada zaman sekarang susah banget untuk nyimbangin antara aspek ekonomi dan estetika. Oleh karena itu dalam perencanaan suatu ruang harus memperhatikan kedua aspek tersebut. Dan hal ini sebenarnya udah dijelasin dalam teori environment impact. Lanjut ke konsep dasar yang keenam, yang bunyinya itu atau yang bahas soal dampak penggunaan lahan yang tertumpuk. Lahan merupakan suatu wadah atau media suatu ruang untuk dapat bertumbuh, dan sedangkan ruang tersebut itu nantinya dimanfaatkan atau difungsikan sesuai dengan kebutuhan manusia. Yuk kita ambil contoh dari pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang terus-menerus bertambah. Pertambahan penduduk tersebut pasti memunculkan persaingan untuk dapat menemukan kawasan hunian untuk warga tersebut tinggal, yaitu ini. Ada contoh fotonya adalah kawasan perumahan di sini.
Untuk menunjang kegiatan rumah tangga tersebut pasti membutuhkan aspek dari perdagangan jasa. Di sini ada pasar. Lalu untuk mencari nafkah, mendapat uang dari mana? Yaitu ada di sini, contohnya adalah kawasan industri atau mungkin bisa juga kawasan perkantoran. Selanjutnya adalah untuk melepas rasa suntuk atau capek. Kita di sini ada yaitu fasilitas rekreasi. Nah, dari semua penggunaan lahan yang ada, dampaknya apa aja sih bagi lingkungan kita? Atau bahkan bagi bumi. Contoh dampak yang mempengaruhi dari lingkungan, misalnya di sini dari sampah limbah rumah tangga, terus ada sampah dari kegiatan pasar juga pasti menghasilkan banyak sampah. Begitu juga dengan ini, di sini ada kawasan industri yang pastinya nantinya akan menghasilkan kayak gini. Contohnya adalah asap yang akan menciptakan suatu polusi. Tidak hanya polusi dari limbah air yang dibuang, yang mungkin saja dibuang di sembarang tempat tersebut, atau bisa juga nanti munculnya polusi udara dari asap pabrik, atau bahkan nanti muncul polusi suara, yaitu suara bisiknya kendaraan berat atau alat berat yang difungsikan untuk pabrik tersebut beroperasi, dan pastinya nanti akan mengganggu kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya, apalagi jika kawasan tersebut adalah kawasan permukiman. Konsep dasar yang ketujuh atau konsep dasar yang terakhir nih, bunyinya, komponen fundamental lingkungan merupakan faktor geologi dan pemahaman tentang lingkungan memerlukan beberapa pendekatan dengan disiplin ilmu sesuai. Nah, disiplin ilmu sesuai itu macamnya ada banyak banget dan jenisnya juga bermacam-macam. Aku akan nyebutin beberapa. Contohnya adalah geomorfologi, sedimentologi, petrologi, geologi tektonik, geologi ekonomi, dan masih banyak yang lain-lain. Sedangkan di sini kalian bisa lihat ada yang pink-pink nih. Ada 3, ada tabel fisik biologis kedayagunaan. Maksudnya apa sih? Jadi ketiga aspek ini adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan suatu wilayah. Aspek fisik tentu aspek-aspek yang terlihat dengan mata. Contohnya adalah tipe batuannya, tipe tanahnya, gimana kondisi klimatologinya, keadaan geografisnya, serta proses geografisnya. Terus aspek yang kedua yaitu biologis. Tentu dengan nama kayak gitu, pasti kalian tahu kalau ini berhubungan soal makhluk hidup. Aspek kedua ini fungsinya untuk mempertimbangkan aktivitas makhluk hidup, khususnya hewan dan tumbuhan, untuk dapat menerima perubahan yang terjadi di lingkungannya. Sedangkan yang ketiga adalah kedayagunaan. Kedayagunaan ya nggak jauh beda dengan fungsinya, yaitu berhubungan dengan estetika dan terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Karena tadi aku udah jelasin 7 konsep dasar geologi lingkungan, berarti materi pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang geologi permukaan tanah. Seperti yang tadi udah jelasin di awal, geologi permukaan tanah, proses geologi yang ada atau yang terjadi di atas permukaan tanah. Geologi permukaan tanah. Lingkup pembahasannya pun semuanya ngomongin soal tanah, lapisan tanah, struktur tanah, jenis tanah. Sebenarnya tanah itu apa sih? Tanah merupakan bagian dari kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik yang dijadikan sebagai habitat makhluk hidup. Yang pertama, lapisan tanah. Lapisan tanah merupakan formasi lapisan dalam tanah yang berbeda-beda, mulai dari karakteristik hingga proses pembentukannya. Yang kedua, struktur tanah. Struktur tanah merupakan gumpalan kecil dari tanah yang saling terikat satu sama lain. Sedangkan jenis tanah adalah pengelompokan atau pengklasifikasian macam tanah dengan karakteristik atau ciri yang sama. Setelah ngerti pengertian dari masing-masing lingkup pembahasan yang bakal kita bahas di bab 2, langsung aja kita bahas soal lingkup pembahasan yang pertama, yaitu lapisan tanah. Di sini bisa kelihatan ada lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, sama lapisan batuan induk. Kita mulai dari yang atas dulu, yaitu lapisan atas. Lapisan atas ini biasanya orang menyebutnya topsoil. Lapisan atas ini memiliki ketebalan dari atas permukaan tanah sebesar 10 cm sampai 30 cm. Terus warnanya bisa dilihat itu sangat hitam pekat karena gembur, yaitu subur bagi tanah karena mengandung banyak bahan organik untuk tumbuhan. Lalu komponen yang ada di dalamnya itu ada 45% mineral,
5% bahan organik, dan sisanya adalah air dan udara. Oke, lanjut bahas ke lapisan yang kedua, yaitu lapisan tengah. Lapisan tengah ini tempatnya berada tepat di bawah lapisan atas atau topsoil. Biasanya ketebalannya ini berkisar antara 50 cm sampai 100 cm. Kalau dari segi warnanya bisa lebih cerah dari topsoil. Bisa kelihatan di sini yang topsoil itu pekat sekali, yang ini mulai berkurang pigmen warnanya. Oke, lanjut kita bahas di lapisan yang ketiga atau lapisan bawah, yaitu lapisan yang tepat berada di bawah topsoil dan lapisan tengah. Lapisan ini biasanya sering disebut dengan tanah keras. Selain itu, bisa dilihat juga karakteristiknya memiliki warna yang jauh lebih cerah dari lapisan-lapisan di atasnya. Pada lapisan ini cenderung atau umumnya tidak ada kegiatan jasad hidup. Lapisan yang paling terakhir nih, lapisan yang paling bawah, yaitu ada namanya lapisan batuan induk. Lapisan batuan induk meliputi batuan asal dari tanahnya dan cenderung sifatnya tuh keras sekali karena ada banyak batuan. Bisa lihat di sini akar juga nggak bisa masuk sampai ke lapisan batuan induk, cuma terbatas hanya sampai lapisan bawah saja. Lanjut kita bahas soal lingkup pembahasan yang kedua, yaitu struktur tanah. Struktur tanah ini sebenarnya jenisnya ada 6, tapi di slide ini kita bahas 3 dulu, terus 3 di slide berikutnya. Sebenarnya ciri-ciri atau karakteristik yang mereka punya itu udah sesuai sama nama yang diberikan ke mereka. Contohnya nih, ada granula di sini, granula atau butiran, yaitu memiliki ciri-ciri butiran tanah tersebut berkumpul menjadi satu membentuk butiran yang memiliki banyak sisi dan tidak berpori. Terus yang kedua ada bloki. Bloki yaitu gumpalan dari butir-butir tanah yang saling berkumpul menjadi satu dan kumpulan tersebut saling menggumpal. Terus yang ketiga ada pleti atau lempeng. Seperti namanya pleti, lempeng, tentu bentuknya atau wujudnya berupa lempengan. Biasanya struktur tanah pleti ini akan terjadi bila sumbu vertikal tanah lebih pendek daripada sumbu horizontalnya. Sesuai sama janjiku yang aku bilang tadi, kalau misalnya masih ada 3 struktur tanah lanjutan yang belum dibahas, ini dia slide selanjutnya. 3 jenis tersebut adalah bentuk prismatic, ada columnar, sama single grained. Kita bahas satu-satu dulu. Ada yang keempat berarti ya, ada prismatic. Prismatic dari bentuknya ini kebalikannya dari yang tadi pleti atau lempeng. Jadi sebenarnya yang terjadi dalam proses pembentukannya pun itu berkebalikan. Kalau tadi si pleti itu sumbu vertikal tanah lebih pendek daripada sumbu horizontalnya, kalau yang terjadi di prismatic, sumbu vertikal tanah lebih panjang daripada sumbu horizontalnya. Terus yang kelima ada columnar. Sebenarnya yang terjadi sama si prismatic sama columnar ini itu sama, yaitu sumbu vertikalnya lebih panjang daripada sumbu horizontalnya, tetapi bisa dilihat di bagian ujungnya. Kalau yang columnar itu membentuk bulatan, sedangkan yang prismatic enggak. Terus yang jenis terakhir itu single grained. Single grain ini bisa dilihat di sini, itu remah, artinya single grain atau remah, yaitu tanah yang berbentuk bulatan-bulatan sangat kecil dan memiliki banyak sisi dan nampaknya berpori. Selanjutnya yaitu lingkup pembahasan yang terakhir adalah jenis tanah. Di sini kita bahas satu-satu dulu. Di sini ada jenis tanah vulkanis, yaitu tanah yang terbentuk dari proses pelapukan hasil letusan gunung api. Jadi bahan-bahan letusan gunung api tersebut melapuk dan menjadi 3 jenis tanah ini, yaitu ada tanah andosol, regosol, dan tanah aluvial. Yang pertama ada tanah andosol, ini dari hasil pelapukan abu vulkanik hasil letusan gunung api. Dilihat karakteristiknya ini berwarna kuning, terus bersifat subur dan pekat terhadap erosi. Makanya nggak heran karena ini bersifat subur, jadi biasanya dimanfaatkan untuk tanah di lahan-lahan pertanian. Bahkan hutan pinus juga bisa. Kalau di Indonesia persebarannya atau keberadaan dari tanah andosol ini ada di sini tertera, ada Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Selanjutnya jenis tanah vulkanik yang kedua adalah tanah regosol. Tanah regosol ini berasal dari endapan abu vulkanik baru yang memiliki butiran kasar. Jadi bisa dilihat ciri-cirinya itu dia butirannya bersifat kasar.
Selain berciri memiliki butiran yang kasar, kalau tanah regosol sendiri itu ciri-ciri lainnya adalah memiliki kadar bahan organik yang rendah. Tapi biasanya dimanfaatkan untuk tanah pertanian juga. Kalau di Indonesia, persebarannya ada di Sumatera, Jawa, sama Nusa Tenggara. Terus yang jenis ketiga, tanah aluvial. Tanah aluvial adalah tanah hasil endapan yang biasanya berada di daerah dataran rendah. Cirinya yaitu memiliki pH yang rendah, berwarna kelabu, kaya akan mineral dan peka terhadap erosi. Biasanya pemanfaatannya itu bisa sebagai lahan pertanian, bisa ditanamin tanaman palawija, bahkan sawah. Kalau di Indonesia persebarannya ada di Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Nah, tadi setelah udah bahas ada jenis-jenis dari tanah vulkanik, sekarang kita lanjut ke tanah organosol. Tanah organosol ini adalah tanah yang berasal dari hasil pelapukan bahan organik. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada tanah humus, yang kedua adalah tanah gambut. Kalau tanah humus itu sendiri berasal dari pelapukan daun dan batang pohon yang berada di hutan hujan tropis. Bisa dilihat dari fotonya. Cirinya itu tanahnya subur, terus mudah menyerap air, berwarna pekat, dan memiliki banyak bahan organik di dalamnya. Maka tidak heran jika pemanfaatan dari tanah humus ini sendiri sebagai digunakan di lahan pertanian. Kalau di Indonesia persebarannya ada di Lampung, Jawa Tengah bagian selatan, ada di Kalimantan Selatan, serta Sulawesi Tenggara. Terus jenis tanah yang kedua adalah tanah gambut. Sesuai dengan pengklasifikasiannya ada di tanah organosol, tanah gambut itu berasal dari pelapukan bahan organik yang ada di rawa-rawa. Karena letaknya di rawa, tanah gambut memiliki sifat yang asam. Jadi dia ini nggak subur karena memiliki unsur hara yang rendah. Umumnya pemanfaatannya untuk daerah pertanian pasang surut. Kalau di Indonesia sendiri persebarannya ada di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Pulau Seram, Papua, dan pantai selatan. Selanjutnya adalah jenis tanah litosol. Tanah litosol itu berasal dari pelapukan batuan beku dan sedimen baru. Oleh karena itu ciri-cirinya pun bermacam-macam, ada yang subur ada yang tidak, lalu ada yang berpasir ada yang tidak, dan pada umumnya memiliki warna yang sesuai dengan warna batu yang dilapukan tersebut atau yang terlapukan. Kalau untuk pemanfaatannya biasanya bisa dijadikan sebagai hutan. Di Indonesia sendiri persebarannya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Lalu ada tanah podzol, yaitu tanah yang hanya dapat terbentuk di tempat yang memiliki curah hujan yang tinggi dan suhu yang rendah. Ciri-cirinya adalah memiliki warna yang pucat, memiliki kandungan pasir yang tinggi, serta kurang subur dan peka terhadap erosi. Pemanfaatannya adalah untuk tanaman pertanian palawija. Di Indonesia sendiri persebarannya terdapat di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, serta Papua. Jenis tanah selanjutnya yaitu tanah laterit, yaitu tanah yang tercuci air hujan sehingga unsur haranya hilang dan terserap ke dalam tanah. Cirinya adalah berwarna coklat kemerah-merahan dan tidak subur. Walaupun begitu, pemanfaatannya digunakan sebagai lahan pertanian. Di Indonesia sendiri, keberadaan tanah laterit ada di Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Tenggara. Lalu jenis lainnya yaitu ada tanah mergel, yaitu tanah yang terbentuk dari proses hasil campuran pelarutan dari kapur, pasir, dan tanah liat akibat air hujan. Karakteristik lainnya adalah sifatnya tidak subur dan umumnya dimanfaatkan untuk tanaman jati. Di Indonesia, letak tanah mergel ada di Yogyakarta, Priangan Selatan Jawa Barat, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, serta Nusa Tenggara. Lalu jenis yang terakhir ada tanah terra rosa, yaitu tanah yang berasal dari hasil pelapukan batu kapur. Terdapat dua jenis tanah terra rosa. Yang pertama ada tanah renzina, yang kedua ada tanah mediteran. Kalau tanah renzina itu tanah yang berasal dari pelapukan batu kapur di tempat yang memiliki curah hujan yang tinggi. Ciri-cirinya adalah berwarna putih dan miskin akan unsur zat hara. Pemanfaatannya adalah untuk palawija dan hutan jati. Sedangkan di Indonesia ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Lalu jenis tanah yang kedua adalah tanah mediteran, yaitu tanah yang berasal dari proses pelapukan batu kapur keras dan juga sedimen. Cirinya adalah berwarna putih kecoklatan, keras dan tidak subur. Sedangkan pemanfaatannya sendiri
Untuk pertanian tegalan dan hutan jati di Indonesia berada di Pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, serta Sumatera. Karena ketiga lingkup pembahasan dalam materi geologi permukaan tanah telah dibahas, berarti materi geologi permukaan tanah dan konsep dasar geologi lingkungan telah selesai dibahas. Sekian video penjelasan kedua materi tersebut versi Farah. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan atau bahkan pengetikan. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.